Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi wafaqana li'adama al-ibadatat wa awfaqana ala kayfiyatil tishabil sa'adah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ni'amil mutaradifat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minal muhlikat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muwayyadatu fi abdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bihasbi ta'aqubil awqat wa sya'at. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita memperbanyak rasa syukur serta puji dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah, kita pada siang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu fasilitas berupa pancaran sinar matahari, udara dan lain sebagainya. Sebagai perwujudan rasa syukur kita, alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita seiman seagama dari berbagai penjuru desa, tetangga dan lain sebagainya, guna untuk melaksanakan perintah Allah, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah Jumat. Salawat berangkai salam mari kita aturkan ke pangkuan rohaniah junjungan kita, yakni dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah berupaya menuntun umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam yang bobrok ke alam Islamiyah. Salawat berangkai salam kita sampaikan kepada keluarga dan ahli sahabat beliau, dan senantiasa juga salawat salam kita sampaikan kepada para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin yang muktabar keduanya. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya juga dengan melalui mimbar khutbah ini kami selaku khatib dalam kesempatan yang mulia ini mengajak dan mengingatkan kepada seluruh jamaah sekalian, terkhusus diri saya pribadi, untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Ya insyaallah dengan jalan takwalah kita sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini juga pada hari ini kami akan sampaikan khutbah yang kami ambil tema, yaitu keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan halal bihalal. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita semua masih dalam keadaan dan suasana hari raya Idul Fitri, yang masih berziarah-ziarahan juga masih banyak, yang mengadakan halal bihalal atau bermaaf-maafan juga belum selesai dan masih ada. Yang demikian ini memang menjadi adat kebiasaan atau tradisi kaum muslimin di tanah air kita. Setahun sekali ziarah menziarahi, dan setahun sekali saling maaf-maafan. Ada istiadat yang demikian ini amat bagus sekali dan perlu dihidup-hidupkan terus, asalkan tidak sampai menjurus kepada sifat keborosan. Dan kiranya baik sekali jikalau
kita terangkan nas-nas agama yang bersangkutan dengan dua persoalan ini, yaitu bermaaf-maafan dan berziarah. Yang terlebih dahulu kami utamakan di sini, yaitu sebuah hadis baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Jara rajulun akhalahu fi qaryatin wa arsalallahu lahu malakan ala madrajatihi fakala aina yurid qala khalin fi hadhihi al-qaryah faqala hallahu alayka min ni'matin tarubuha qala la ila anni uhibbuhu fillah qala fa'inni rasulullah alayka inallaha uhibbuka kama ahya babtah, yang artinya ada seseorang yang berziarah ke tempat saudaranya dalam suatu desa, lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mendatangi jalan yang dilaluinya. Setelah bertemu, lalu malaikat itu berkata, "Kemana saudara akan pergi?" Jawabnya, "Hendak ke tempat saudara saya dalam desa ini." Malaikat lalu bertanya, "Apakah kedatangan saudara itu karena ada sesuatu kenikmatan daripadanya yang akan saudara dapatkan?" Jawabnya, "Tidak. Saya datang semata-mata karena saya mencintainya dan mengharapkan keridhaan Allah." Kemudian malaikat itu lalu berkata lagi, "Ketahuilah, sesungguhnya saya adalah utusan Allah untuk menemui saudara dan untuk mengatakan bahwasannya Allah mencintai saudara sebagaimana saudara mencintai orang itu." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan keutamaan daripada atau anjuran kita melakukan ziarah kepada saudara, orang tua, kerabat dan lain sebagainya. Ringkasnya, orang yang berziarah itu amat besar keutamaannya dan pahalanya, sebab pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaratnya harus kita ingat, ialah harus tidak ada maksud lain kecuali hanya karena mencintai dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sedikit mendengarkan hadis tentang ziarah ini, selanjutnya kami akan sampaikan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran halal bihalal atau saling maaf-maafan. Atanruna minal mublishi al-mublisu fina man la dirham lahu wala mata'a faqala innal mublisha min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salati wa syiyami wa zakah wa ya'ti wa qad wa tamahaza wa qadhafa wa haza wa akala ma la haza wa safaka dama haza wa daraba haza fayu'ta haja min hasanati, yang artinya, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami ialah orang tidak lagi mempunyai dirham dan harta kekayaan. Rasulullah SAW menerangkan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala-pahala sholat, pahala puasa dan pahala zakat. Tetapi ia juga membawa dosa-dosa, suka memaki ini, menuduh itu, memakan harta ini, membunuh itu, memukul si anu. Maka diambillah amal-amal baik orang itu untuk diberikan kepada mereka yang dulu ia zalimi. Dan bila mana amal-amal baiknya telah habis sebelum hutangnya terlunasi, diambillah dosa-dosa mereka yang dizalimi itu untuk dibebankan kepadanya, kemudian dilemparkan ia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga hadis ini menegaskan kepada kita bahwa sangatlah dianjurkan, walaupun sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, bahwa kebiasaan kita terkhusus Aceh Singkil ini, apabila sudah waktu takbir berkumandang 1 Syawal, setelah kita melaksanakan salat Idul Fitri, maka kita selalu melakukan silaturahmi atau saling mengunjungi untuk melakukan maaf-maafan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mungkin 1-2 hari ini kita masih ada melupakan mendatangi saudara kita, atau mungkin selama ini masih banyak yang kita sakiti. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang fitri, jangan kita pernah malu, enggan, karena kita seorang bos, seorang pemimpin, karena berpangkat dan lain sebagainya, enggan untuk mendatangi masyarakat. Begitu juga sebaliknya, masyarakat jangan enggan mendatangi pemimpin tersebut untuk saling maaf-maafan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita rasakan betapa sayangnya amal saleh yang banyak yang mungkin kita kerjakan di bulan Ramadan, hanya karena tidak suka kita saling maaf atau enggan meminta halal, maka terjadilah hal yang tidak diharapkan, yaitu semestinya kita mendapat surga dari Allah, tetapi tiba-tiba harus menjalani hukuman di neraka. Dahulu sekadar banyak atau sedikitnya kezaliman yang kita kerjakan di dunia ini, maka sekali lagi, semasa kita hidup di dunia ini, selagi masih dapat meminta maaf, jikalau merasa bersalah, hendaklah segera meminta maaf. Jikalau urusan pinjaman yang sekiranya sudah tidak dapat mengembalikan, hendaknya lah meminta halalkan. Mudah-mudahan hutang itu dibebaskan oleh pemiliknya. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man kana indahu maslamatun li akhihi min akhdihi aw min sya'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham in kana lahu 'amalun salihun ukhiza minhu biqadri maslamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun akhiza min syai'ati sahibihi fahumila alaihi." Yang artinya, barang siapa mempunyai dosa atau kezaliman kepada saudaranya berupa pelanggaran kehormatan atau sesuatu yang lain, hendaklah ia mengusahakan kehalalannya hari ini, sebelum datang hari di mana tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham. Pada waktu itu bila ia mempunyai amal saleh, akan diambillah amal salehnya itu menurut kadar kezalimannya yang ia lakukan untuk diberikan kepada saudaranya. Dan jika ia tidak mempunyai amal-amal baik, akan diambil dosa-dosa saudaranya yang dulu ia zalimi itu untuk dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentu tidak kalah pentingnya bagi kami sendiri. Dan semoga kita yang berada di dalam masjid ini adalah orang yang tergolong yang selalu suka saling memaafkan.